Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita mempersiapkan kehidupan kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan dan pertolongan-Mu. Kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, sehingga firman sebentar kami dengar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Oleh sebabnya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Bahkan setiap yang mendengar juga Engkau berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan membawa kita untuk kita lebih memahami, mengerti, bahkan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang diambil di dalam Markus 12. Di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31. Markus, sekali lagi Markus 12 ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini firman yang sudah kita baca ini merupakan berbicara tentang hukum kasih. Ya, hukum kasih yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Baik itu, ya, segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, ya, percaya kepada Tuhan. Demikian pula kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saling mengasihi ini penting di dalam kehidupan manusia, karena ini merupakan perintah daripada Tuhan. Ya, kita masih ada sampai dengan saat ini karena kasih Allah yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Allah sudah memberikan contoh dan teladan yang baik tentang kasih, ya, mengasihi dunia ini, mengasihi saudara dan saya, supaya kita pun mau mengasihi Allah kita, mengasihi sesama kita. Karena kita tidak akan bisa membalas kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebabnya, orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya adalah orang yang mengasihi Allah. Ya, itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 21. Ya, demikian pula orang yang menjauhkan diri dari yang jahat dan melakukan hal yang baik adalah orang yang memiliki kasih tidak berpura-pura.
Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 9, kasih itu tidak berpura-pura. Lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat. Jadi di sini ada kontribusi yang harus kita lakukan. Selain kita menjauhkan diri dari kejahatan, kita pun harus melakukan yang baik, sehingga kasih kita kepada sesama kita, kasih kita kepada Allah kita itu tidak berpura-pura. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kasih tidak berkesudahan, ya. Kalau nubuatan, kalau bahasa roh dan pengetahuan itu akan berakhir, berhenti dan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan, ya. Nah, ini hal yang sangat penting, ya. Dari 3 elemen iman, pengharapan dan kasih, kasihlah yang terbesar di dalamnya. Sehingga setiap apapun yang kita kerjakan, ya, kita harus mendasarkan semua itu dengan kasih. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut berbangga karena kita memiliki Allah yang adalah kasih itu sendiri, ya, sehingga mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita tidak perlu melihat latar belakang siapa dia, tapi kita mau mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya saya tidak perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi mari kita mau menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari firman Tuhan ini, mengasihi Allah dan sesama, yaitu kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 13. Saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi ini kesimpulan dari firman yang kita dengar pagi hari ini. Yang di sini perikopnya adalah kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, inilah kunci dari kasih. Hukum kasih ini mengatur kita supaya mengasihi Tuhan Allah kita dengan sesungguhnya, mengasihi kita sesama kita dengan sesungguhnya, ya. Jadi kita harus benar-benar mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan Allah kita dengan apa yang ada pada kita. Oleh sebabnya saat ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang sudah kami dengar ini menjadi berkat kekuatan bagi kami. Oleh sebabnya untuk sepanjang hari ini kami mau melangkah dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami,
Tuhan jaga lindungi kami, dan apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam Narwastu. Amin.